Latar belakang Emil Durkheim adalah seorang filsuf sosiologi Prancis terkenal yang dikenal sebagai bapak sosiologi modern. Ia lahir pada tanggal 15 April 1958 di Elvina, Prancis dari keluarga Yahudi. Ayah, kakek, dan kakek buyutnya adalah seorang rabi atau pendeta Yahudi. Namun Durkheim memutuskan untuk keluar dari studi kerabian setelah menyadari bahwa ia lebih suka menjadi agnostik daripada belajar agama. Durkheim tumbuh sebagai siswa yang cerdas dan diterima di École Normale Supérieure atau ENS, sebuah sekolah pascasarjana terkemuka di Paris. Ia lulus dengan peringkat kedua terakhir dalam angkatannya ketika ia menunggu ujian accreditation dalam ilmu filsafat pada tahun 1882. Setelah lulus, Durkheim mengajar di beberapa sekolah. Di Prancis sebelum menjadi seorang profesor di Universitas Bordeaux pada tahun 1887. Pada tahun 1895, ia menjadi orang pertama yang mendirikan Departemen Sosiologi di sebuah universitas Eropa. Setahun kemudian, Durkheim menerbitkan salah satu jurnal ilmu sosial pertama berjudul Le Société. Durkheim mengembangkan banyak teori dalam sosiologi seperti tatanan sosial dan realitas sosial. Ia juga meneliti bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern. Dalam penelitiannya, Durkheim menggunakan pendekatan empiris yang dipadukan dengan teori sosiologi. Durkheim meninggal pada tanggal 15 November 1917 di Paris, Prancis. Ia diingat sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah sosiologi. Penjelasan 2.1 Kontribusi Emile Durkheim dalam teori sosiologi. Emile Durkheim adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah sosiologi modern. Ia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan teori sosiologi, terutama dalam bidang sosiologi, struktur, dan fungsional. Berikut adalah beberapa kontribusi Emile Durkheim dalam teori sosiologi. Yang pertama itu pengembangan teori sosiologi struktural, yang kedua konsep tatanan sosial, yang ketiga teori pembagian kerja, yang keempat konsep solidaritas sosial, yang kelima teori bunuh diri, yang keenam pengembangan metode penelitian sosiologi, yang ketujuh konsep fakta sosial, yang kedelapan teori sosialisasi, yang kesembilan konsep kontrol sosial, yang ke-10 pengembangan teori sosiologi fungsional. Pandangan Emile Durkheim tentang masyarakat dan peran individu dalam masyarakat. Pandangan Emile Durkheim tentang masyarakat dan peran individu dalam masyarakat sangat kompleks dan mendalam. Menurut Durkheim, masyarakat adalah sebuah sistem yang terjadi dari berbagai komponen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam masyarakat, individu tidak hanya sebagai anggota masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat memiliki kekuatan yang sangat mempengaruhi perilaku individu. Ia menyebut kekuatan ini sebagai fakta sosial, yaitu fenomena sosial yang ada di luar individu dan mempengaruhi perilaku mereka. Fakta sosial ini dapat berupa norma, nilai, dan institusi yang ada dalam masyarakat. Menurut Durkheim, individu dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Individu tidak hanya sebagai penerima norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, tetapi juga sebagai agen yang dapat mempengaruhi dan mengubah masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa individu memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan perilaku mereka, tetapi kebebasan ini juga dibatasi oleh struktur sosial yang ada dalam masyarakat.
Durkheim juga berpendapat bahwa masyarakat memiliki dua jenis solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Solidaritas mekanis adalah jenis solidaritas yang ada dalam masyarakat tradisional, di mana individu memiliki peran yang sangat jelas dan terdefinisi dengan baik. Solidaritas organik adalah jenis solidaritas yang ada dalam masyarakat modern, di mana individu memiliki peran yang lebih kompleks dan tergantung pada kemampuan dan keahlian mereka. Dalam pandangan tentang masyarakat dan peran individu, Durkheim juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi. Emil Durkheim mendefinisikan konsep solidaritas sosial. Menurut Emil Durkheim, solidaritas sosial adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara individu dan masyarakat. Durkheim mendefinisikan solidaritas sosial sebagai perasaan kesatuan dan kebersamaan yang dirasakan oleh anggota masyarakat yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dan mempertahankan integrasi masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa solidaritas sosial adalah hasil dari proses sosialisasi yang memungkinkan individu untuk memahami dan menerima norma, nilai, dan institusi yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, individu dapat merasa menjadi bagian dari masyarakat dan memiliki perasaan kesatuan dan kebersamaan dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam pandangan tentang solidaritas sosial, Durkheim juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi dalam membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian, konsep solidaritas sosial menurut Durkheim adalah konsep yang kompleks dan multifase yang menggambarkan hubungan antara individu dan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya pendidikan, sosialisasi, partisipasi dalam masyarakat yang membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang baik dan mempertahankan integrasi masyarakat. Kesimpulan, Durkheim adalah seorang filsuf dan sosiologi Prancis yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan teori sosiologi. Ia mengembangkan konsep-konsep seperti faktor sosial, solidaritas sosial, dan tatanan sosial yang masih relevan dalam menjelaskan fenomena sosial modern. Durkheim juga menekankan pentingnya pendidikan, sosialisasi, dan partisipasi dalam masyarakat untuk membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang baik dan mempertahankan integritas masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat memiliki kekuatan yang mempengaruhi perilaku individu, dan bahwa individu tidak hanya sebagai anggota masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar. Ia juga menekankan pentingnya memahami masyarakat sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, serta pentingnya mempertimbangkan peran individu dalam mengubah dan mempengaruhi masyarakat.